Baik, selamat pagi, siang, sore, ataupun malam. Perkenalkan kami dari kelompok 6, kelas 02, mata kuliah ME 4044, pengantar energi angin dan matahari, akan menampilkan hasil tugas besar kami mengenai perkembangan energi terbarukan di Argentina. Kelompok kami beranggotakan, pertama, Muhammad Helmi Nabawi, 122-20054, kemudian saya sendiri, Musoli Zaki Aflahal Mukmin, 125-20010, lalu ada Calvin Julius, 125-20078, berikutnya ada Putra Agung Pasaribu, 133-19010, dan terakhir ada Muhammad Fakih Ardi Nugraha, 136-19070. Sebelum masuk ke pembahasan, mari kita mulai terlebih dahulu dengan overview mengenai negara Argentina. Jadi negara ini merupakan sebuah negara di Amerika Selatan dengan letak astronomis berikut. Jadi dari letak astronomis ini kita bisa tahu bahwa iklim di Argentina adalah subtropis hingga iklim sedang. Berikutnya mengenai bauran energi nasional di sana didominasi oleh gas alam dan minyak bumi, karena memang di sana terdapat cadangan yang termasuk terbesar di dunia. Adapun dari sisi energi terbarukan, perkembangan di sana juga cukup bagus, mengingat di Argentina terdapat banyak sekali sungai internasional di sisi timur negara, maka energi terbarukan di sana yang paling banyak berkembang adalah energi hidro, di mana menjadi energi yang paling dominan dari energi terbarukan tersebut. Kemudian diketahui Argentina memiliki proyek strategis untuk meningkatkan porsi dari energi terbarukan dalam bauran energi nasional hingga mencapai 20% pada tahun 2025. Berikutnya kita masuk ke pembahasan yang dimulai dengan sumber energi listrik di Argentina. Jadi sama halnya dengan di Indonesia maupun negara lain, Argentina memanfaatkan energi terbarukan dan juga energi yang tidak terbarukan dalam membangkitkan listrik di negara mereka. Energi terbarukan di sana meliputi energi air, angin, matahari, dan juga panas bumi. Sedangkan energi tidak terbarukan meliputi batu bara, nuklir, minyak bumi, dan juga gas alam. Kemudian di sebelah kiri ini adalah gambar yang menunjukkan letak sumber daya energi yang membangkitkan listrik di Argentina, sedangkan di sebelah kanan ini adalah peta yang menunjukkan jalur transmisi listrik di negara tersebut. Untuk memberikan gambaran mengenai pembangkitan listrik di Argentina, berikut ini adalah grafik yang menyatakan kondisi pada tahun 2020. Dari grafik ini terlihat bahwa mayoritas sumber energi listrik di Argentina dibangkitkan dari sumber yang tidak terbarukan, dengan persentase mencapai 69% dari keseluruhan. Dari energi tak terbarukan tersebut, paling banyak adalah dari gas alam, dengan persentase mencapai 56% dari keseluruhan, atau mencapai lebih dari 80% dari energi tak terbarukan tersebut. Sumber pembangkit listrik lainnya ada hydropower dengan persentase 22% dan energi terbarukan lainnya dengan total persentase mencapai 9%. Berikutnya akan dijelaskan persebaran potensi beberapa sumber energi listrik di Argentina dan perkembangannya. Pertama, ada dari gambar sebelah kiri di sini, ada minyak bumi dan juga gas alam yang menjadi sumber energi listrik yang dominan. Di sini terdapat beberapa basin seperti Tarija, Cuyo, Neuquén, dan sebagainya. Dengan posisi yang terkonsentrasi ada di sisi utara negara tersebut. Lalu gambar sebelah kanan ini menunjukkan potensi geotermal di Argentina. Oleh karena Argentina ini dilalui oleh jalur pegunungan Andes sebagai bagian dari Ring of Fire, maka pola potensi geotermal di sana ada di sepanjang tepi barat negara tersebut yang memanjang dari utara hingga selatan. Saat ini beberapa proyek yang diorientasikan untuk membangkitkan energi listrik di sana, diantaranya adalah Copahue, Domuyo, Tuskel, dan Tocomar. Selanjutnya ada potensi energi nuklir. Argentina hingga saat ini telah memiliki 3 buah reaktor nuklir, yaitu ada Atucha 1, Atucha 2, dan Embals. Reaktor Atucha letaknya ada di 100 km dari barat laut ibu kota Buenos Aires, sedangkan pembangkit Embals letaknya ada di Provinsi Cordoba. Keterangan mengenai kapan mulainya waktu konstruksi, waktu pengoperasian, serta daya yang dibangkitkan dari setiap reaktor ada pada tabel berikut. Berikutnya adalah energi surya. Argentina memiliki potensi dengan separuh dari negaranya menerima energi cahaya matahari tahunan rata-rata hingga 3,5 kWh per meter persegi per harinya. Daerah dengan iradiasi matahari terbaik ada di daerah barat laut atau NOA, meliputi Provinsi Laroija, Salta, dan Jujuy. Selain NOA, ada juga daerah lainnya yaitu daerah Cuyo yang letaknya di selatan NOA, meliputi Provinsi Mendoza, San Juan, dan juga San Luis.
Rentang iradiasi di kedua daerah tersebut mencapai 1.800 hingga 2.200 kWh per meter persegi per tahunnya. Hingga tahun 2016, tercatat ada 11 megawatt daya dari pembangkit listrik energi matahari ini yang tersambung dengan grid pusat. Adapun pembangkit listrik yang sudah terpasang melayani listrik di masyarakat diantaranya adalah pembangkit listrik di Ulum, San Luis, Santa Fe, dan Cafayate. Berikutnya ada energi angin. Argentina, terutama di sisi selatan, yaitu tepatnya di daerah Patagonia, termasuk sebagai salah satu sumber angin terbesar di dunia. Kecepatan angin rata-rata di daerah tersebut mencapai 10 meter per sekon dengan faktor kapasitas 45 hingga 55%. Pembangkit listrik tenaga angin di Argentina yang telah ada per tahun 2016 sudah menyuplai daya sekitar 200 megawatt ke grid pusat. Pembangkit yang sudah ada di sini ada di daerah Chubut, kemudian ada pembangkit Arauco, ada pembangkit Belangka, dan juga ada pembangkit Rawson. Kemudian ada potensi energi hidro yang menjadi bagian dari energi terbarukan. 2/3 wilayah Argentina memiliki curah hujan di bawah 500 mm, yang menunjukkan bahwa Argentina merupakan negara yang semi kering. Meskipun demikian, Argentina membutuhkan pengaturan pengendalian banjir, terutama di daerah Andes dan Patagonia yang langka akan air, namun di sisi timur negara ini banyak sekali sungai internasional. Oleh karena itu, keperluan adanya bendungan menjadi penting untuk keperluan distribusi air maupun untuk membangkitkan energi listrik. Potensi tenaga air teoritis bruto di Argentina adalah 169.000 gigawatt-hour per tahun dan potensi teknisnya sekitar 130.000 gigawatt-hour per tahun, dengan 23%-nya telah dimanfaatkan. Kapasitas hidro yang terpasang saat ini sekitar 9.780 megawatt. Berikut ini adalah beberapa pembangkit listrik hidro di Argentina yang sudah terpasang maupun yang sedang dalam tahap pembangunan atau perencanaan. Argentina dalam 3 dekade terakhir telah mengalami banyak sekali dinamika dalam penyediaan listrik di negaranya, mulai dari adanya krisis, kebijakan pemerintah, hingga beroperasinya pembangkit listrik yang baru. Berikut ini adalah grafik yang menunjukkan total pembangkitan energi listrik pada berbagai sumber energi di Argentina, mulai dari tahun 1990 hingga tahun 2020, beserta kejadian yang menyertainya. Meskipun sumber energi listrik dari bauran energi terbarukan masih sedikit jumlahnya di Argentina, namun demikian jumlah ini sudah sangat bagus dengan melihat perkembangannya dari tahun ke tahun. Sebagai perbandingan pada tahun 2017, energi listrik yang dibangkitkan dari energi terbarukan hanya sekitar 2,1% saja. Kemudian di tahun 2018 jumlahnya naik menjadi 3,8%. Di tahun 2020 jumlahnya terus naik menjadi 9%. Dan di tahun 2021 jumlahnya kini telah mencapai 12,5%. Dari tren yang begitu naik signifikan ini menunjukkan bahwa Argentina memiliki tekad yang kuat dalam transisi ke energi terbarukan. Lantas, apa saja kebijakan dan strategi pemerintah di Argentina yang diterapkan sehingga mencapai tingkat keberhasilan yang demikian, dan bagaimana juga perbandingannya di Indonesia? Kita lanjut ke bagian berikutnya. Ya, jadi bisa dilihat berikut merupakan sebaran energi terbarukan yang ada di Argentina. Pembangkit mini hydro masih sangat dominan sebagai pembangkit listrik energi terbarukan dengan 68,6% dari seluruh sumber energi terbarukan di Argentina. Meski begitu, pengembangan listrik yang lain terus digencarkan seperti angin, biomas, solar, maupun geotermal. Kemudian di bawah ini merupakan tren energi terbarukan di Argentina. Bisa dilihat grafiknya selalu naik turun, naik turun. Grafik di sini menjelaskan tentang besaran energi terbarukan dari seluruh sumber energi yang ada di Argentina. Untuk data terbaru yang kami peroleh tahun 2013 itu di angka 31-32% dari total energi di Argentina. Kemudian ada jenis-jenis sumber energi terbarukan di Argentina. Yang pertama yaitu energi angin. Saat ini ada 18 total ladang angin yang tersebar di 7 provinsi, yaitu Chubut, La Rioja, Buenos Aires, Santa Cruz, La Pampa,
Neuquén, dan San Juan dengan total kapasitas operasinya 131,4 megawatt diukur pada April 2012. Kemudian ada energi matahari. Energi matahari untuk di Argentina cukup kecil, namun sekarang pengembangannya sedang gencar-gencarnya. Jadi saat ini ada dua pembangkit listrik tenaga surya, itu terletak di San Juan, yang satu milik EPSE, perusahaan energi provinsi, memiliki kapasitas 102 megawatt. Yang lainnya konsesinya berada di bawah program Genren, jadi fasilitas terbesar di Amerika Latin, memiliki kapasitas 20 megawatt, 5 megawattnya sedang beroperasi. Kemudian ada energi mini hydro, yaitu pembangkit listrik tenaga air, cuma untuk mini hydro ini lebih kecil dari dam. Jadi ada 32 pembangkit mini hydro yang berlokasi di Argentina dengan total kapasitas operasinya sebesar 428 megawatt. 75% dari stasiunnya ini memiliki kapasitasnya kurang dari 20 megawatt. Fasilitas pembangkit listrik tenaga air sebagian besar berlokasi di sepanjang pegunungan Andes karena kondisinya yang luar biasa untuk sumber energi ini. Jadi di pegunungan Andes banyak sungai-sungai kecil yang bisa diambil energinya untuk pembangkit listrik. Kemudian ada energi geotermal. Dengan adanya 14 cekungan panas bumi, Argentina tuh memiliki potensi besar untuk mengembangkan pembangkit listrik tenaga bumi. Cekungan utamanya itu Copahu do Muyo yang digunakan untuk menampung 670 kilowatt dan merupakan pabrik percontohan panas bumi di Amerika Serikat, Amerika Selatan, namun saat ini sudah tidak lagi beroperasi. Tapi masih banyak dari pembangkit listrik energi geotermal lainnya yang sedang dibangun di Argentina mengingat banyaknya cekungan panas bumi yang ada di sana. Yang terakhir adalah pembangkit energi biomasa. Sumber biomasa lain termasuk residu agroindustri, biji bunga matahari, beras, dan kulit kacang tanah yang digunakan dalam boiler, penggunaan gas landfill atau LFG, dan biogas dari pemerahan lumbung itu digunakan untuk bahan bakar pembangkit listrik tenaga biomas. Saat ini ada 3 proyek dengan total kapasitas 58 megawatt, tambahan 62 megawatt kapasitas biomasa diproyeksikan untuk 2012. Sementara 8 proyek melibatkan 82 megawatt secara agregat diharapkan pada tahun 2013 bisa digunakan. Halo, perkenalkan nama saya Putra Agung Pasaribu, NIM 1331910, berasal dari kelompok 6 yang membahas tentang negara Argentina. Di sini saya akan menjelaskan mengenai potensi dan tantangan dari sumber energi terbarukan. Baik, dari gambar ini dapat kita lihat potensi itu sebenarnya ada 4, yaitu resource potensialnya, kemudian technical potensial, economic potensial, dan market potensial. Di sini kita mulai dari resource potensial. Resource potensial itu mengartikan dari segi ketersediaan, potensi dari segi ketersediaan. Di mana apakah energi yang akan disediakan ini akan cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, baik dari jangka pendek maupun jangka panjang. Nah, seperti yang kita tahu, energi terbarukan itu tidak akan habis karena akan selalu diperbarui. Nah, ternyata energi yang dihasilkan itu juga bukan energi yang kotor, bukan energi bersih, yang artinya energi yang dihasilkan itu tidak menghasilkan polutan seperti gas yang berkontribusi dalam perubahan itu. Seperti yang kita tahu dari penjelasan sebelumnya bahwa renewable energy yang berada di Argentina itu terdiri dari energi nuklir, hydropower, angin, dan matahari. Oleh karena itu, energi tersebut itu akan selalu tersedia untuk kita dan tidak akan habis. Jadi sebenarnya potensi dari ketersediaan itu tak hingga berakhir. Kemudian
Kita lanjutkan dari potensi energi terbarukan dari segi teknikal potensial. Jadi dari segi teknikal ini sebenarnya Argentina itu memiliki situs-situs besar yang cocok untuk dipasang, yaitu seperti pemasangan solar dan listrik. Nah, mengapa dari Argentina itu sangat cocok? Itu sebenarnya karena biaya tanahnya itu sebenarnya rendah dan juga penyinaran matahari sebenarnya dan tinggi gitu, dan banyaknya titik koneksi jaringan tersedia dan bagus. Fun fact-nya juga Argentina itu memiliki penyinaran matahari terbaik, di mana wilayah yang diliputinya adalah wilayah barat laut, di mana wilayahnya itu adalah La Rioja, Salta, serta Chile yang memiliki provinsi Mendoza, San dan San Luis, Genoa, dan Cuba. Seluruh negara memiliki nilai radiasi tahun yang cukup besar, dan juga di bagian selatan Argentina memiliki salah satu sumber daya alam terkaya di dunia. Kemudian dari segi ekonomi potensial, pemerintah Argentina mendeklarasikan 2017 sebagai tahun energi terbarukan, di mana mereka mengarahkan pandangan pada diversifikasi matriks negara dengan mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil impor dan mengurangi emisi karbon. Sehingga untuk mewujudkannya, Argentina meluncurkan program inovatif yang disebut Renovar. Targetnya memproduksi 20% listrik Argentina dari sumber terbarukan pada tahun 2025. Tujuannya adalah untuk menarik sekitar 35 miliar investasi energi di tahun-tahun mendatang, sekitar setengahnya untuk energi terbarukan. Nah, kemudian dari potensi energi terbarukan dari segi market untuk berinvestasi. Jadi, karena tingkat inflasi dari si Argentina itu pada tahun 2007 itu tinggi, jadi tapi pada setiap tahun 2016, 2018 tingkat inflasinya itu semakin rendah, sehingga diprediksi pada tahun 2022 tingkat inflasinya itu 6%. Jadi nanti tingkat pertukaran uang, jadi diharapkan mengembang bebas untuk mempertahankan arus nilai tukar real. Jadi memungkinkan Argentina untuk sekali lagi dianggap menarik untuk oleh pasar internasional. Jadi orang-orang yang ingin berinvestasi sebagai investor asing nanti, karena inflasi di Argentina itu tidak terlalu tinggi, jadi mereka akan melirik Argentina sebagai untuk investasi, baik investor asing, investor lokal juga. Oke. Kemudian kita beralih ke tantangan sumber energi terbarukan. Nah, tantangan sumber energi terbarukan ini terdiri dari 4 bagian besar yang telah dirangkum. Nah, di sini dimulai dari poin pertama, yaitu situasi makroekonomi. Nah, situasi makroekonomi ini dapat memiliki poin-poin lagi gitu. Jadi sebenarnya krisis ekonomi itu yang berturut-turut dia menghadirkan tantangan yang luar biasa bagi Argentina. Apalagi pada sektor energi terbarukan. Begitu juga dengan banyaknya intervensi ekonomi. Jadi biaya modal itu nanti jadi bakal terus meningkat, sehingga mengurangi daya tarik proyek yang ditemukan bagi investor lokal dan asing. Kemudian mekanisme pembiayaan inovatif yang diperkenalkan di bawah program Renovar yang tadi itu tidak menghasilkan pasar energi terbarukan yang berkelanjutan. Jadi faktor itu karena faktor ekonomi lainnya yang meningkatkan biaya pembiayaannya. Nah, kemudian yang kedua itu ketersediaan sumber daya gas dalam negeri. Ketersediaan sumber daya gas dalam negeri ini juga menjadi tantangan dari sumber energi terbarukan. Mengapa? Karena subsidi yang pemerintah berikan itu kepada bahan bakar fosil ini jadi semakin membebani anggaran nasional dan juga merugikan daya saing biaya teknologi energi terbarukan. Jadi nggak hanya membebani anggaran nasional, jadi tapi membebani biaya untuk teknologi energi terbarukan. Tidak hanya itu, ternyata perkembangan global baru-baru ini mengubah pakem muarta menjadi proyek yang rentan secara ekonomi dan meningkatkan risiko aset yang terdampar. Juga produksi di ladang pakem muarta itu telah melambat pada tahun lalu. Pada tahun itu pemerintah membahas subsidi baru untuk sektor gas. Jadi karena itu anggaran nasional itu jadi terbebani.
Kemudian poin yang ketiga yaitu infrastruktur transmisi yang lemah. Nah, di sini yaitu poinnya karakteristik geografis negara memperburuk tantangan jaringan listrik di Argentina. Begitu juga investasi dalam infrastruktur jaringan tidak mengikuti perluasan energi terbarukan. Kemudian pemerintah baru mengisyaratkan minat pada generasi yang terdesentralisasi. Kemudian biaya yang infrastruktur transmisi listrik seringkali secara eksklusif ditambahkan ke biaya pembangkit listrik terbarukan tanpa memperhitungkan faktor lain yang diuntungkan. Kemudian nomor 4, sinyal politik yang kurang jelas. Jadi, kurangnya sinyal politik yang kurang jelas ini terutama dalam bentuk komitmen kebijakan meningkatkan ketidakpastian di antara investor energi terbarukan, sehingga akan membuat investor tersebut merasa bimbang apakah akan berinvestasi di sumber energi terbarukan atau tidak. Kemudian perubahan yang sering terjadi adalah struktur pemerintahan membuat perencanaan yang konsisten termasuk target untuk membuat energi terbarukan lebih sulit. Oke. Perkenalkan, saya Calvin Julio 125-20078. Selanjutnya terkait kebijakan dan strategi pemerintah Argentina. Yang pertama ada Law 27191. Ini merupakan kebijakan yang dibuat oleh pemerintahan Argentina pada tahun 2015, yang mana pada masa itu berada pada masa pemerintahan Mauricio Macri. Kebijakan ini dilakukan dengan tujuan agar masyarakat dan pemerintahan Argentina lebih mendorong adanya pengembangan pemanfaatan energi terbarukan di negara tersebut. Dari kebijakan ini ditetapkan suatu target pemanfaatan sumber energi terbarukan oleh Argentina itu sendiri, yang mana pada tahun 2017 ditetapkan target sebesar 8% dari total energi yang digunakan merupakan energi terbarukan yang berasal dari sumber terbarukan non-hydropower. Dan pada tahun 2025 ditetapkan sebesar 20% dari total pemanfaatan energi, serta pada tahun 2030 ditetapkan sebesar 25% dari total pemanfaatan energi tersebut. Kebijakan yang kedua adalah Renovar Program. Ini merupakan suatu kebijakan yang diterapkan pada tahun 2016. Kebijakan ini ditujukan agar dapat menghasilkan suatu pembangkit listrik yang mana sumbernya itu merupakan sumber energi terbarukan. Tercatat selama program berlangsung, tepatnya pada tahun 2016 sampai 2019, pembangkit listrik yang dibuat tersebut telah menghasilkan energi yang dimana energi tersebut digunakan oleh masyarakatnya untuk keseharian sebesar 4,5 gigawatt secara total keseluruhan. Energi yang dihasilkan tersebut menggunakan sumber energi yang terbarukan seperti energi cahaya, energi surya, energi air, serta energi terbarukan konvensional lainnya. Untuk pembangkit listrik yang digunakan tersebut masih digunakan untuk sampai sekarang ini dan terus dikembangkan. Kebijakan yang ketiga ada pembiayaan energi terbarukan di kota-kota. Kebijakan ini mulai diterapkan pada tahun 2018. Salah satu kota yang sudah mulai menerapkan pada tahun tersebut adalah kota Godoy Cruz. Bank pada kota Godoy Cruz tersebut mulai memberikan suatu pinjaman kepada masyarakatnya dengan memberikan bunga yang rendah. Dengan demikian, masyarakat Argentina yang melakukan pinjaman tersebut dapat membantu pembiayaan dalam membangun panel surya, yang mana otomatis akan membantu pemerintahan Argentina juga dalam menciptakan negara yang sumber energinya berasal dari sumber energi terbarukan. Selain Bank Kota Godoy Cruz, juga ada suatu instrumen berupa crowdfunding, yang mana instrumen ini menyediakan biaya proyek skala kecil, terutama untuk bidang-bidang yang berkaitan dengan panel surya. Selain itu juga ada platform online yang disediakan oleh pemerintahan agar penggunanya dapat melakukan investasi dalam suatu proyek yang berkaitan dengan panel surya.
Untuk kebijakan yang keempat, ada Bario 31 Infrastructure Plan, yang mana kebijakan ini diterapkan pada tahun 2019. Kebijakan ini dilakukan dengan cara pemerintah melakukan suatu pembangunan yang mana secara total sudah dibangun 120 rumah baru dengan sumber energinya berasal dari sumber energi yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Helmi Nabawi dengan NIM 122-20054 dari Teknik Perminyakan tahun 2020. Di sini saya akan melanjutkan mengenai pembahasan Development of Renewable Energy di Indonesia. Di sini membahas terlebih dahulu tentang Indonesia Commitment, di mana ini adalah latar belakangnya, yang di-state oleh Presiden Joko Widodo on UN Climate Change Conference di Paris tahun 2015, yang mengacu pada Global Commitment atau Paris Agreement Goal to limit global warming sampai jauh di bawah 2 derajat Celcius atau 1,5 derajat Celcius. Indonesia membuat National Commitment yang ditulis pada Undang-Undang Nomor 16 tahun 2016, Mandates on Paris Agreement Ratification, yaitu untuk mengurangi GHG emission 29% from business as usual yang akan dilakukan oleh Indonesia itu sendiri tanpa bantuan dari negara lain atau self effort, dan 41% lainnya dengan bantuan internasional gitu, untuk mencapai NDC Indonesia di tahun 2030. Dan di sini ada energy sector commitment-nya, yaitu untuk reduce GHG emission around 314 sampai 398 million tons of carbon dioxide di tahun 2030 dengan menggunakan skema renewable energy development, energy efficiency implementation, energy conservation, and green energy technology application. Nah, ini bisa dilihat Indonesia NDC realization-nya, bahwa carbon dioxide emission reduction di Indonesia ini masih mencapai target sampai saat ini, dan bakal terus di-improve sampai 2030 sehingga mencapai NDC targetnya. Kalau misalkan dilihat dari gambar grafik sebelah kanan ini, tahun 2017 masih belum mencapai target karena memang masih baru dibuat skemanya. Tahun 2018 masih belum, tapi sudah mendekati target. Dan akhirnya di tahun 2019 sudah melewati dari targetnya. Dan tahun 2020 sudah jauh melebihi targetnya. Dan terus bakal diimprove sampai mencapai NDC target di tahun 2030. Nah, kalau dilihat dari mitigation action-nya, ada beberapa hal yang bisa dilakukan untuk mereduce carbon dioxide. Yang pertama itu ada energy efficiency, new and renewable energy, low carbon fuel, green power plant technology, dan yang lain-lainnya. Namun jika dilihat dari total emission reduction-nya, di sini ada sekitar 64 juta, dan 34 jutanya atau setengahnya itu akibat dari penggunaan new and renewable energy. Sehingga ini sangat berpotensi untuk dikembangkan di Indonesia sehingga dapat mereduce carbon dioxide lebih efektif lagi. Sini juga di-state bahwa the main contribution of mitigation action are new and renewable energy program, natural gas, and energy efficiency. Nah, di sini dilihat bahwa ada potensial versus installed capacity of NRI Indonesia. Indonesia memiliki potensial NRI yang cukup besar, sekitar 417,8 gigawatt. Namun sangat disayangkan bahwa masih sekitar 10,4 gigawatt saja yang terinstall di Indonesia atau sekitar 2,5%-nya. Ada berbagai macam jenis sumber energi yang bisa dikembangkan di Indonesia. Yang pertama ada ocean, geothermal, bioenergy, wind, hydro, and solar. Namun dilihat ocean ini masih sama sekali belum ada pengembangannya, masih ada 0% total install capacity-nya di Indonesia. Dan jika dilihat dari total potensialnya, yang paling berpotensi adalah solar, yaitu sekitar 200 gigawatt atau setengah dari total potensial seluruh NRI di Indonesia. Namun pemanfaatannya juga lagi-lagi masih sangat kurang, masih di bawah 1% bahkan 0,07% penggunaannya di Indonesia. Nah, hal tersebut diakibatkan masih sulit ya untuk melakukan transisi dari penggunaan energi fosil menjadi energi renewable energy, maksudnya yang lebih ramah lingkungan. Jadi Indonesia masih butuh transisi, di mana energy transition-nya ini masih perlu memikirkan banyak hal, bukan hanya carbon dioxide saja, di mana akselerasi of renewable energy development ini masih memikirkan tentang rasional energy demand ya,
kebutuhan energi di Indonesianya, affordable di Indonesia sebagai bisnisnya, dan minimizing the intermittency factor-nya. Indonesia juga sudah melakukan berbagai skema yang bisa dilakukan untuk mempercepat transisi ini untuk menggunakan NRI. Yang pertama itu yang dilakukan di Indonesia menggunakan primary final energy substitution dengan menggunakan yang teknologi yang sudah ada, B350, B50, co-firing, dan RDF utilization. Terus yang kedua, fossil primary energy conversion. Jadi mengconvert penggunaan diesel PP or coal menjadi NRI, biogas and pellet for cooking. Yang ketiga, meningkatkan kapasiti dari NRI to meet the new demand and focus on the development of solar PP. Yang keempat, penggunaan non-electric NRI or non-biofuel such as briquettes and drying of biogas agriculture product. Yang kelima, ini juga perlu bisa dilakukan di Indonesia, yaitu mengkampanyekan masyarakatnya untuk mulai menggunakan electric vehicle, karena penggunaan electric vehicle ini projected to save fuel by around Rp100.000 per month untuk penggunaan motor dan sekitar Rp320.000 per month untuk penggunaan electric car. Ini merupakan bauran energi yang digunakan di Indonesia tahun 2020 ini masih sangat didominasi oleh energi fosil, sekitar di atas 60%, penggunaan oil dan coal masih mendominasi. Tahun 2025 sudah mulai diskemakan, sudah mulai merata antara penggunaan coal, natural gas, oil, dan NRI. Namun di tahun 2050 sudah jelas bahwa NRI ini diproyeksikan untuk menjadi dominan di tahun tersebut dalam pemasok energi di Indonesia. Namun perlu dilihat juga bahwa tiap tahunnya energy consumption, electric consumption, dan pastinya total installed power plant capacity yang sejalan bakal terus meningkat. Jadi angka 25% ini bukan berarti penurunan penggunaan coal, tapi hanya persentase dari supply energi di Indonesia dikurangi, namun jumlahnya karena energy consumption-nya meningkat, tetap akan meningkat. Ini merupakan Renewable Energy Development Draft di Indonesia, di mana additional capacity yang bisa dilakukan untuk energy power plant bisa 38 gigawatt di tahun 2035. Jadi bisa membuka kesempatan untuk ekspor electricity from RE power plant via ASEAN Power Grid. Yang kedua ini solar power plant becomes priority karena memang Indonesia memiliki potensi energi solar yang cukup besar sehingga dijadikan investment yang prioritas di Indonesia dan di setup di East Nusa Tenggara untuk solar energy farm-nya. Ini ada beberapa acceleration program yang bisa dilakukan oleh Indonesia. Yang pertama itu ada implementation for president regulation terkait tentang harga dari energi terbarukan, terus development dari biomass, terus synergy of hydropower plant permit regarding to water resources law, water fee and retribution, and land provision. Dan terakhir, development of small nuclear power plant for remote area. Selanjutnya terkait kesimpulan, untuk Argentina dalam melakukan pemanfaatan energi yang terbarukan sudahlah cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari data yang ada, yang mana rata-rata terjadi peningkatan pemanfaatan energi terbarukan setiap tahunnya. Hal tersebut dilakukan pemerintahan Argentina agar dapat menekan biaya impor minyak yang mana biasanya digunakan sebagai sumber tak terbarukan dalam menghasilkan energi. Tercatat pada tahun 2020, setidaknya pemanfaatan energi yang terbarukan di Argentina adalah sebesar 31%, yang mana 22% merupakan sumber energi tak terbarukan yang bersifat hydropower, dan 9% sisanya merupakan sumber energi terbarukan bersifat non-hydropower. Jika kita bandingkan dengan negara Indonesia, yang mana notabene tercatat pada tahun yang sama 2020, pemanfaatan energi sumber energi yang terbarukan di Indonesia hanyalah 10,3%. Angka tersebut masih di bawah pemanfaatan energi terbarukan di Argentina di tahun yang sama.
Untuk jika kita melakukan pembandingan dari segi target pemanfaatan energi terbarukan, di Argentina sendiri melakukan penargetan pemanfaatan energi terbarukan non-hydropower pada tahun 2025 adalah sebesar 20%. Dan untuk pada tahun 2030 ditargetkan sebesar 25% dari energi yang digunakan merupakan energi terbarukan yang bersifat non-hydropower. Yang mana jika kita bandingkan dengan target pemanfaatan energi di Indonesia pada tahun 2025 hanyalah 23%. Untuk angka 23% ini merupakan target pemanfaatan energi terbarukan secara keseluruhan, baik hydropower ataupun non-hydropower. Sedangkan untuk Argentina, 20% ditargetkan pada tahun 2025 merupakan pemanfaatan energi non-hydropower. Dan jika kita asumsikan pemanfaatan energi yang hydropower-nya tetap seperti 2020, yakni 22%, maka terjadi peningkatan yang signifikan, yang mana menekan 11% dari energi tak terbarukan yang dimanfaatkan di Argentina. Secara keseluruhan, untuk target pemanfaatan energi terbarukan sendiri, di tahun 2025, secara total, Argentina menargetkan 42% energi yang terbarukan. Sedangkan untuk Indonesia hanya menargetkan 23% dari total energi yang digunakan. Angka tersebut masih lebih unggul Argentina 19% lebih unggul Argentina dibandingkan dengan Indonesia. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pemanfaatan energi di Argentina secara keseluruhan masih lebih baik jika dibandingkan dengan pemanfaatan energi terbarukan yang ada di Indonesia. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan atau kekurangan, mohon maaf. Terima kasih.